Baik, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Denny dan segenap rekan-rekan dari Maranatha yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk kita akan melakukan presentasi untuk pelatihan ya pada malam ini. Pada materi yang akan saya bahas pada hari ini lebih kepada kampus dan juga nanti akan kita membahas mengenai bagaimana kita melakukan sertifikasi kepada mahasiswa dengan menggunakan online learning. Pertama-tama untuk perkenalkan, nama saya adalah Boni Reinhard Immanuel. Saya adalah Country Business Development Manager di Glodon Indonesia, di mana spesialisasi saya adalah lebih kepada untuk pendidikan dan juga untuk kerjasama dengan pemerintah dari PT Glodon Indonesia. Tema pada malam ini adalah 5D BIM Goes to Campus. Kenapa 5D BIM Goes to Campus? Karena kita kan fokus kepada Glodon Indonesia dengan produknya itu untuk di BIM untuk 5 dimensi dan juga kepada aspek penerapan di kampus. Karena penerapan di kampus itu beda. Ini salah satu hal yang seringkali menjadi masalah ya untuk penerapan teknologi BIM. Banyak orang mengkonsentrasikan pembahasan BIM itu lebih kepada penerapan di industri, ketika penerapan kontraktor, konsultan, kepada owner, tapi gimana dengan badan pendidikan? Karena badan pendidikan itu sebetulnya kalau kita mau bicara input dan output, kalau proyek kita tahu dia mau bangun jadi gedung, jadi jalan kan. Itu wujudnya kita tahu. Tapi bagaimana dengan kampus? Kampus itu sebetulnya juga ada input dan output. Rekan-rekan mahasiswa di sini ketika nanti sudah keluar menjadi sarjana teknik sipil yang mengerti teknologi BIM itu adalah output sebetulnya. Outputnya apa? Kompetensi, kapabilitas menggunakan teknologi BIM. Itu adalah outputnya. Secara singkat, kami dari Glodon itu sebetulnya kalau di Cina, kita itu namanya Kuanglienta. Kalau di Cina, pasar kita itu lebih dari 90% untuk teknologi konstruksi sendiri. Nah, teknologi konstruksi digital itu apa sih? Kalau kita bicara digital building, itu cukup luas. Kalau rekan-rekan mahasiswa di sini pernah dengar smart city, kemudian juga ada kayak smart transportation, itu sebetulnya masuk ke dalam digital building. Nah, kalau misalnya kita bicara BIM, itu lebih kecil skopnya, di mana kita fokus kepada satu bangunan aja. Kalau smart city kan sudah kepada area. Ini adalah beberapa contoh dari proyek menggunakan digital building. Kalau misalnya kita contoh melihat yang ada di tengah ya, itu ada menara CCTV. Ini sebetulnya kalau kita bicara teknologi BIM, BIM itu lahir dari proyek-proyek kayak begini. Kalau kita melihat di sini kan proyeknya kompleks ya, kompleks, besar. Gitu. Ketika kita mau melakukan proyek-proyek yang kompleks dengan gambar-gambar arsitek yang makin hari makin liar ya, kita bisa bilang makin unik, kita perlu menggunakan teknologi BIM. Kenapa? Karena kita mau menghitung, kayak contoh nih, untuk bangunan CCTV yang saya sebutkan tadi. Kalau kita mau melakukan kekuatan struktur aja, gimana caranya kita menghitung kekuatan struktur yang bangunan melayang begitu, dia separuhnya melayang, itu kan bakal ribet ya. Tapi dengan menggunakan teknologi BIM itu semua bisa kita lakukan dengan lebih cepat, dengan lebih tepat juga, dan hasilnya pun bisa baik. Karena itu teknologi BIM itu makin banyak diterapkan. Apalagi sekarang kan bangunan orang udah mulai berlomba-lomba ya bikin bangunan makin tinggi, makin kompleks, makin aneh gitu. Sehingga teknologi BIM itu makin dirasa manfaatnya. Kenapa makin dirasa manfaatnya? Karena teknologi BIM kita bisa menganalisa hal-hal yang sebelumnya kita nggak terpikirkan. Contoh untuk di Beijing New International Airport bentuknya dia kan kayak bintang ya. Ketika dia dibangun, kebetulan ini saya membawakan materi mengenai Beijing New International Airport ini sekitar 2 tahun yang lalu. Dia itu bukan hanya BIM, tapi sudah kepada area information modeling. Ketika kita mau bangun prasarana, contoh bandara ya, alur transportasi pasti akan berubah. Namanya prasarana, alur kendaraan ke sana kemungkinan bisa terganggu, bisa merubah alur transportasi di daerah sekitarnya juga. Itu bisa berkontribusi pada kayak keresahan masyarakat, faktor-faktor sosial lainnya. Nah, itu bisa dianalisa loh. Itu bisa dianalisa menggunakan teknologi City Information Modeling. Dan kemudian kayak namanya bandara, pasti akan ada polusi suara, polusi air, dan lain-lain. Itu juga bisa dianalisis. Nah, itulah manfaat dari digital building. Kita bisa menganalisa hal-hal yang begitu kompleksnya, yang dulu kita nggak akan mungkin melakukannya dengan cepat. Untuk Glodon sendiri, kita di Indonesia, kita sudah sejak tahun 2013 ya, kemudian kita menjadi kantor cabang resmi itu tahun 2015. Ini adalah beberapa kontraktor yang sudah menggunakan teknologinya Glodon. Ini adalah beberapa rekan dari developer, beberapa rekan dari konsultan, serta kampus dan juga pemerintah yang sudah menggunakan teknologinya Glodon. Nah, di sini sebenarnya ada Maranatha, cuman kita belum sempat pasang logonya ya. Nanti kita pasang logonya di sini juga untuk Maranatha.
Untuk partnership sendiri, salah satu hal yang cukup menarik ya, untuk membahas masalah kerjasama dengan kampus, Glodon itu banyak kerjasama yang bersifat capacity building sebetulnya. Namun nggak cuma dengan kampus, contohnya di sini, dengan Adikarya, kita itu bikin learning center. Jadi bagaimana karyawan-karyawan dari Adikarya itu bisa belajar di Adikarya untuk teknologi 5D BIM. Di sana kita juga develop tenaga pelatihnya, kemudian kurikulumnya kita bantu juga. Lalu di sini adalah Glodon dengan PUPR. Waktu itu ada namanya Balai Penerapan Teknologi Konstruksi. Waktu tahun 2019 kami ketemu dengan Balai BPTK pada saat itu, dan kemudian kita ngebahas mengenai BIM Center. Kita pengen bikin satu pusat di mana orang tuh bisa belajar BIM di Jakarta. Idenya begitu tahun 2019. Nah, kemudian kan terjadi pandemi. Ada pandemi, kita nggak mungkin tuh ngumpulin orang ngumpul-ngumpul. Karena kita nggak mungkin mengumpulkan orang ngumpul-ngumpul, saya ketemu dengan di sini yang bertanda tangan dari PUPR adalah Pak Cakra Negara. Saya bertemu dengan beliau, kemudian saya bilang, Pak, kalau misalnya kita mau nunggu BIM Center-nya selesai, kita nggak tahu pandemi ini selesai kapan. Kemudian kita memutuskan, gimana kalau kita menggunakan kerjasama, di mana PUPR pada saat itu sudah punya satu sistem namanya Sibima Konstruksi. Jadi platform di mana orang tuh bisa belajar distance learning. Pada saat itu sebetulnya lebih banyak kepada kayak seminar gitu ya. Ada beberapa pelatihan online tapi masih jarang. Di situ kemudian kita mulai mengintegrasikan materi-materi pelatihan Glodon untuk bisa dilakukan secara online. Pertama dengan seminar, kemudian pelatihan berdasarkan Zoom, dan sekarang kita sampai pada online learning di mana orang bisa belajar mandiri. Kenapa online learning belajar mandiri itu penting? Karena ketika kita bicara mahasiswa, mahasiswa itu sulit untuk belajar menggunakan Zoom. Sekarang kita bicara BIM dulu ya. Kalau BIM itu sendiri apa sih? Kalau rekan-rekan mahasiswa di sini bicara BIM, bicara sama orang di luar sana, mungkin kita akan sering dengar BIM itu adalah model 3D. Orang tuh biasanya stuck di situ, apalagi kalau kita bicara pada orang-orang yang sudah agak berumur ya. Ketika mereka dengar BIM, yang mereka bayangin itu model 3D. Nah, tapi nggak semua model 3D itu BIM. Tapi BIM pasti 3D sih. BIM itu pasti dia bisa bikin 3D. Tapi tidak semua model 3D adalah BIM. Kenapa? Karena BIM itu sebetulnya adalah representasi dari proses konstruksinya. Dan bagaimana kita bisa tukar-tukaran data menggunakan model tadi. Modelnya menggambarkan proses. Bukan modelnya itu adalah BIM. Ini salah satu hal yang orang sering salah kaprah. Ada model 3D, dia bilang, wah ini udah BIM. Padahal belum tentu juga. Nah, kalau misalnya dia udah bisa bikin model 3D, tapi saya nggak bisa ekstrak data apa-apa dari sana, itu namanya bukan BIM. Contoh misalnya ada beberapa permodelan 3D yang mungkin orang pakai Rhino ya, Rhino untuk permodelannya. Bisa jadi bangunan nggak? Bisa. Kita bisa ngambil datanya. Kalau misalnya kita jawabannya kita bisa mengambil datanya menggunakan software yang lain, ya namanya bukan BIM. Jadi bisa dibilang BIM itu sebetulnya adalah sebuah prosesnya tadi. Nah, prosesnya tadi itu ada apa aja? Kalau di BIM kita bilangnya sebagai dimensi. Kenapa sih orang menggunakan teknologi BIM? Ini ada beberapa kutipan yang saya ambil ya. Pertama adalah mengurangin masalah yang dibilang rework. Kalau di Indonesia kita sering bilang rework. Kalau di sini saya kutip dari Landpoint LLC, dia bilangnya unplanned change. Satu hal yang sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misalnya kita ngelihat proyek PU kemudian harus dibenerin ya. Kita kan kadang-kadang suka bercanda bilang mereka tuh mau ngabisin anggaran. Tapi masalah yang ngabisin anggarannya itu nggak lucu juga. Dari nilai proyeknya itu bisa meningkat sampai 20-30% untuk biayanya. Kenapa bisa begitu? Karena kan ketika kita sudah melakukan proses konstruksi, udah jadi, kita mesti ubah lagi. Itu kan nggak sesimpel, misalnya nih ya, contohnya ada tembok, kemudian saya mau bikin lubang untuk pipa air. Tapi karena di gambar yang nggak ada, atau saya nggak bisa baca gambarnya yang 2D tadi, akhirnya saya mesti bobol lagi, saya mesti pasang pipanya lagi. Tapi kan ketika saya bobol, saya pasang pipa, saya mesti nempel ini lagi. Sehingga 2 kali kerja, dan ini bisa meningkatkan biaya secara signifikan. Tentu saja ketika kita sudah nggak ada rework, proyek kita nggak terlalu banyak terganggu ya, less project disruption, biayanya juga makin berkurang, karena nggak ada kerja-kerja 2 kali, produktivitas kita pun meningkat, proyek kita lebih cepat selesai. Nah, ketika proyek kita lebih cepat selesai, customer kita bisa lebih bahagia. Dan tentu saja ada lebih mungkin lah untuk mereka melakukan repeat order. Ini satu hal yang menurut saya perlu diluruskan juga ke masyarakat ya. Kalau misalnya proyek-proyek swasta, orang sering bilang proyek swasta itu lebih bersih dibandingkan proyek pemerintah. Mungkin benar. Tapi ketika ada rework di proyek pemerintah, itu kan nggak kemudian
tidak terjadi apa-apa, pasti harus ada pertanggungjawaban juga. Nah, inilah yang akhirnya membuat BIM itu dirasa sangat penting untuk diterapkan di Indonesia secara lebih komprehensif. Ini saya sebagai contoh ya, misalnya saya adalah seorang kontraktor, kemudian Pak Denny adalah rekan dari PU Bandung misalnya. Ada satu proyek untuk rusun. Kemudian ketika membuat proyek itu, karena saya salah bikin, kemudian harus ada rework, biayanya meningkat. Ketika biaya tadi meningkat, nanti kan harus ada perbaikan lagi. Ketika ada perbaikan lagi, kemudian ada audit misalnya dari BPK. Kemudian Pak Denny kan dia sebagai perwakilan dari PU Bandung, kemudian bilang, oh iya ini tadi saya mesti bobol buat masang pipanya lagi. Gitu. Jadi akhirnya ada biaya meningkat. Orang BPK-nya kan nggak mau tahu. Orang BPK-nya kan merasa ya itu urusan Anda, ini kan seharusnya nggak begini. Membuang-buang uang negara katanya. Akhirnya ya harus ada pertanggungjawaban dan harus ada seseorang yang menanggung kerugian itu. Nah, kerugian ini yang berusaha kita tekan. Makanya kontraktor-kontraktor itu banyak yang menerapkan BIM di Indonesia. Dibandingkan konsultan sama owner ya. Ini yang lucu sebetulnya. Kontraktor itu lebih banyak menerapkan BIM. Untuk menggunakan BIM itu udah ada studinya juga dari Dodge Data Analytics. Kontraktor yang sudah menggunakan BIM, mereka 43% mengatakan mereka itu bisa lebih efisien ketika sudah menggunakan BIM. Nah, ini yang saya lihat menjadi kendala untuk penerapan BIM adalah kenapa penerapan BIM yang cuma 43% bilang itu lebih efisien. Karena yang 57% mereka menggunakan BIM sebagai software. Ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Denny ya sebelum kita mulai acara. BIM dilihat masih sebagai software, padahal BIM itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi antar stakeholder menggunakan model 3D. Jadi nanti udah jelas, tidak ada mengurangin keributan, mengurangin adanya konflik karena salah mengerti dari proses konstruksinya. Nah, tadi saya sempat singgung juga mengenai dimensi ya. Dimensi itu sekarang di Indonesia sudah sampai dimensi ke-8. Itu dituliskan di Peraturan Pemerintah 16 tahun 2021. Secara singkat, permodelan 3D sama analisis struktur itu ada di dimensi ketiga. Kemudian ada elemen waktu. Dimensi waktu itu ada di dimensi keempat, 4D. Nah, kita nanti akan lebih banyak melakukan pelatihan dan juga untuk sertifikasi di dimensi kelima, yaitu untuk elemen biaya. Ada juga sustainability, kalau orang bilang green building itu sustainability ya, itu ada di dimensi ke-6. Maintenance itu ada di dimensi ke-7, serta ada dimensi safety, untuk alias K3, yaitu ada di 8D, dimensi ke-8. Untuk rekan-rekan mahasiswa, sekedar info, sejak tahun 2021 ini, pada bulan Maret, itu kan ada peraturan pemerintah baru nomor 16, untuk proyek konstruksi, skala menengah itu minimal sudah sampai dimensi kelima. Jadi kita harus sudah bisa belajar ini. Dan nanti belajarnya itu bukan cuma sekedar, wah saya ngerti softwarenya, kantor saya punya software, kemudian saya udah bisa ngambil proyek. Gitu. Nggak begitu, karena nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Bagaimana caranya? Klarifikasi menggunakan software BIM. Ini yang kebanyakan orang di luar sana masih nggak nyambung ya. Klarifikasi menggunakan software BIM itu caranya sebetulnya cukup gampang. Kayak misalnya nih, saya mau menunjuk klarifikasi kepada Pak Denny, itu nanti saya bisa tunjukin bagaimana nanti model BIM-nya itu kita presentasikan. Sebetulnya caranya cukup mudah, cuman banyak orang-orang di luar sana, terutama yang generasi yang udah agak berumur ya, itu agak bingung dengan teknologi BIM. Dan bagaimana klarifikasinya. Klarifikasinya gampang sih, cuman mereka kebiasaan pakai kertas, jadi suka nggak nyambung. Ketika kita bicara teknologi BIM itu nggak bisa lepas menurut saya dari sebuah perubahan paradigma ya, dari dunia secara global, terutama semenjak pandemi, dari VUCA menjadi BANI. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini pernah dengar kata VUCA, yaitu volatile, uncertain, complex, serta ambiguous. Itu berubah menjadi BANI. Nah, BANI ini apa sih? Itu brittle, anxious, non-linear, dan makin incomprehensible. Maksudnya gimana sih? Pertama, brittle. Brittle ini dalam artian segalanya itu begitu mudah buat berubah. Dan bedanya sama volatile, kalau volatile kan perubahannya cukup naik turun ya. Itu kan zaman perang dingin kan. Hari ini bisa jadi presiden, besok tiba-tiba digulingin. Kurang lebih volatile lebih ke arah sana. Nah, kalau sedangkan brittle ini lebih kepada kayak dunia itu bisa hancur berantakan dalam sekejap mata. Jadi bukan hanya perubahan-perubahan yang mendadak saja, tapi benar-benar remek. Kita contohlah pandemi. Sebelum ada pandemi, siapa sih yang bisa kebayang bahwa dunia konstruksi bakal kayak sekarang?
Salah satu klien saya, dulu dia mau menggunakan BIM ya, cuman dia masih agak malas-malasan karena dia merasa dia nggak pakai BIM masih bisa. Dia dulu banyak bikin apartemen. Kebetulan kantornya di Jakarta. Dan sesudah terjadi perubahan akibat pandemi, dia kan nggak bisa ngambil proyek karena proyeknya swasta hampir nggak ada. Dia mau ngambil proyek pemerintah, kemampuan BIM dia kurang untuk skalanya dia, jadi nggak bisa ngambilnya karena ya dia punya proyek, dia nggak bisa membuktikan lah, dia bisa menggunakan software BIM tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terpaksa ngambil proyek-proyek kecil. Proyeknya kayak peternakan itu kan ada bikin kandang ayam, itu kandang sapi. Nah, dia terpaksa bikin seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak siap menghadapi dunia makin brittle tadi. Nah, ketika terjadi perubahan yang membuat kita segala hal di kehidupan kita itu bisa hancur berantakan dalam sekejap mata, kita pasti akan makin anxious, kita akan makin merasa kayak cemas. Ini pun yang dialami klien saya. Karena terjadi perubahan yang begitu kacau, dia bingung dia mesti ngapain. Teknologi BIM dia makin merasa bahwa, wah, BIM gimana mau membantu saya sekarang aja udah susah begini. Dia tidak mau menggunakan BIM-nya. Ini yang lucu ya. Sebetulnya kalau misalnya dia mau merecover dirinya, itu tahun 2020 awal, saya rasa masih bisa. Kalau misalnya dia kemudian menerapkan teknologi BIM, waktu lagi semua orang harus WFH, karyawan dia tetap bisa kerja di rumah pakai teknologi BIM, dia masih bisa selamat. Cuman kemudian dia memutuskan, udahlah, kita hold dulu aja. Gitu. Karena dia terlalu takut. Nah, karena dia terlalu takut, perubahan yang terjadi pun makin tidak linear. Yang terjadi sama dia berharap dengan dia menahan diri, sesudah pandemi selesai, dia bisa mulai mengambil proyek lagi. Idenya kan begitu. Kalau misalnya dunia ini linear dan bisa kita tebak, tapi ternyata tidak. Pada tahun 2021 awal, yang tadi saya sebutin, ada peraturan pemerintah baru. Swasta pun harus pakai BIM. Itu kan dia tidak pernah memprediksi hal itu, dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Kemudian ketika dia lagi mau belajar BIM lagi, semuanya sudah berlangsung begitu cepat di sekitar dia. Ya akhirnya dia mau nggak mau jadi ngambil proyek-proyek kecil yang seperti saya bilang tadi, kandang ayam, kandang sapi. Itulah karena perubahannya jadi tidak linear. Dia nggak bisa menebak, wah saya rencananya saya mau recover sesudah pandemi selesai. Sampai sekarang pandemi nggak selesai, dari tahun 2020 awal. Nah karena itulah kemudian teknologi BIM itu menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena sekarang dunia itu kita itu makin sulit ya untuk mengerti, incomprehensible di sini. Kita makin sulit untuk mengerti perubahan yang terjadi. Dan BIM bisa menjadi solusi. Karena BIM itu bisa menawarkan klarifikasi dan juga transparansi. Sekarang kan dunia itu makin lama kita makin terdigitalisasi ya. Kalau zaman dulu, ini kasarannya ngomong, kita ada satu proyek, kemudian saya pengen mencari keuntungan pribadi. Saya bisa ubah data keuangan. Tapi kalau sekarang sulit. Karena kalau misalnya saya mau ngerubah, orang dengan gampang diaudit. Saya mau ngerubah data harga satuan, misalnya harga semen saya naikin 2 kali lipat. Orang BPK ngecek juga 5 menit dia dapat harganya. Makin sulit untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak transparan lah dalam melakukan proyek-proyek kita. Karena itu bisa dibilang Bani ini menggambarkan penerapan BIM secara gamblang ya. Glodon sendiri kita punya 4 software di Indonesia, tapi yang kita sudah siap melakukan sertifikasi ya untuk mahasiswa terutama adalah 2 ini, TAS dan TRB. TAS adalah estimasi kuantitas untuk arsitektur struktur, dan TRB adalah estimasi kuantitas untuk pembesian. Serta ada namanya TME. TME itu apa sih? TME itu adalah estimasi kuantitas juga, tapi lebih kepada untuk mechanical electrical. Dan terakhir ada TBQ. TBQ itu adalah untuk rancangan anggaran biaya atau RAB. Nah, untuk Kubiko sendiri sebagai BIM dimensi kelima, kita tuh ngapain? Jadi kita itu baca gambar, kemudian kita bikin BIM model. Dari BIM model itu kita akan bisa bikin estimasi kuantitasnya. Kita tinggal kalkulate. Nah, bedanya apa? Jadi gini, ketika kita punya gambar kerja, kita asumsikan ya ketika kita menggunakan dimensi kelima, analisis struktur dan kemudian untuk desain awalnya sudah selesai, jadi kita udah bergambar kerja udah siap. Bisa berbentuk PDF atau JPEG. Nah, kalau bergambarnya berupa PDF atau JPEG, PDF ini PDF scan ya. Alur kerjanya nggak jauh beda dengan cara kita manual sebetulnya. Jadi kita harus narik garisnya satu-satu. Narik garis satu-satu, dan kemudian nanti kita bisa jadi BIM model, dari sana kita bisa kalkulasi. Jadi saya akan bilang kalau misalnya masih dapat PDF
hasil scan. Kita dapat benefit apa dibandingkan cara manual? Kita dapat permodelan yang bisa kita lihat kembali. Dan kemudian penghitungan kita pun sudah net, mengurangi human error, value-nya lebih ke sana. Namun sekarang seiring dengan waktu kan udah mulai banyak ya gambar kerja menggunakan gambar CAD yang udah 3D. Sehingga kita udah ada layer, kita udah ada warna yang jelas. Nah, itu udah mulai enak. Misalnya ada satu gedung di mana akan ada 100 file cap di sana. 100 file cap, 20 jenis. Kalau misalnya pakai cara manual kan saya mesti garisin itu semua satu-satu. Kalau kita sudah menggunakan CAD yang udah 3D, udah ada layer, dan warnanya juga udah benar, saya tinggal klik salah satu. Kemudian saya auto-identify. Salah satu file cap saja. Dan nanti seluruh file cap yang ada di sana, 100 buah tadi, akan kedetek. Dan dia bukan hanya mendetek ada 100 file cap, tapi ada 20 jenisnya kelihatan semua. Di sebelah mana udah kelihatan juga. Jadi lebih cepat ya, kita udah kebayang lah lebih cepat. Namun kalau misalnya gambar kerjanya sudah berupa format Revit atau berupa format AFC, itu lebih enak lagi. Karena nanti langsung jadi kayak gambar yang ada di tengah sini. Sehingga kita nggak perlu lagi auto-identify satu-satu. Nah, kalau udah jadi BIM model seperti yang di tengah, kita tinggal calculate. Nah, kalau udah calculate, apa yang kita dapetin? Kalau pembesian kita dapat kilogram, kalau untuk arsitektur struktur kita dapat luas. Untuk pembesian sendiri, di Indonesia, Glodon sudah menggunakan standar SNI, kemudian kita juga bisa kolaborasi BIM dengan software-software lain. Dan ini salah satu hal yang menurut saya BIM itu sangat membantu. Kalau misalnya ada satu tangga melingkar, kayak misalnya di hotel begitu ya, kita masuk hotel kan suka ada tangga melingkar begitu. Itu kita lihat secara 2D, mau dari atas ataupun dari samping sama-sama salahnya. Kita nggak dapat gambaran bentuknya kayak gimana. Tapi ketika misalnya kita melihat itu di 3D, kita tuh bisa kebayang, oh dia itu bentuknya melingkar. Oh, pembesiannya akan seperti ini. Itu bisa lebih keterbayang. Itu benefitnya BIM sebetulnya. Karena ada banyak bentuk-bentukan yang kalau kita lihat 2D itu nggak dapat sense. Kemudian juga untuk visualisasi pembesian. Ini kalau kontraktor sama konsultan kadang-kadang pakai Glodon tuh buat visualisasi pembesian. Jadi kalau dia mau order besi buat dipotong. Dan untuk reportnya pun udah auto-generate. Auto-generate itu seperti apa? Rekan-rekan mahasiswa di sini ketika melihat potongan untuk besi, seperti yang ada di sini ya, rebar shape itu, biasanya kan kita gambar manual ya. Atau misalnya kita mau bikin pakai Excel, kita pakai shape ya. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi BIM, itu langsung keluar. Jadi kita nggak perlu gambar itu satu-satu, menghemat waktu kita juga. Nah, rebar arrangement ini seperti apa? Ini salah satu hal yang sering dimanfaatkan oleh kontraktor konsultan, tadi saya bilang. Ketika dia mau estimasi kuantitas, dia juga sekalian mau mesin besi. Besinya dipotongnya seukuran berapa, panjangnya berapa, berapa banyak. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Yang di bawah tadi, dia udah tahu, oh, saya mau bikin besi di bentuknya di tekuk L. Panjangnya seberapa, tekukannya panjangnya seberapa. Nah, itu saya akan habis totalnya, beratnya berapa, dia udah dapat semua. Kemudian berikutnya adalah untuk layout pembesiannya sendiri. Namanya pembesian kadang-kadang ada kolom utama sama kolom penunjang. Kolom yang penunjang tentu saja dia tidak akan sebanyak kolom utama untuk pembesian. Karena itulah kita harus mengatur layout pembesiannya juga kan. Nah, itu bisa kita atur langsung di software-nya. Nah, ini membuat kita itu kalau mau kerja juga lebih cepat. Dan contohnya di sini untuk layout-nya ya. Kalau di sini kan ada slab. Layout-nya slab itu kan pembesiannya kan nggak mungkin ya, karena slab itu kan lumayan panjang. Sedangkan panjangnya besi itu berapa? 12 meter gitu. Nah, karena itulah nanti panjangnya berapa dari besinya, kemudian ditekuknya di sebelah mana itu bisa dipermodelkan juga di teknologi BIM. Contohnya di sini ya, kita bisa melihat pembesian ini yang sebelah kiri dari slab itu panjangnya 12 meter. Sedangkan yang sebelah kanan itu sekitar 4 meteran. Dan itu ditekuknya dan kemudian ditekuknya di sebelah mana bisa kelihatan. Hasilnya seperti apa sih kalau misalnya software BIM? Hasilnya memang pasti akan ada permodelan ya, tapi kan kita nggak mungkin kemudian nunjukin ke dari misalnya saya kontraktor, saya nunjukin ke owner modelnya doang, itu kan nggak mungkin, harus ada Excel-nya. Jadi akan ada Excel yang kita hasilkan, dan Excel-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada rebar schedule, ini rebar shape ya sebetulnya kalau saya bilang. Panjang pembesiannya berapa banyak, butuh berapa banyak potongan, itu bisa keluar semua, dan jumlahnya berapa kilogram. Kalau untuk arsitektur struktur, itu sebetulnya lebih cepat kalau kita mau kerjain. Misalnya kita ada mau kerjain project menggunakan BIM, arsitektur struktur lebih cepat dibandingkan pembesian.
Cuman ada beberapa hal ya, misalnya untuk calculation rules itu kan kadang-kadang beda konsultan, beda kontraktor punya rules sendiri dan itu kita bisa menyesuaikan. Kolaborasi BIM juga lebih gampang. Oh ya, kolaborasi BIM itu biasanya berdasarkan format dari gambarnya. Kalau misalnya formatnya AFC, gampang lah dibukanya, aman. Kemudian misalnya ada addendum, namanya project, kalau nggak ada perubahan itu namanya bukan project ya. Ketika ada addendum, misalnya dari 7 lantai menjadi 6 lantai, kita tinggal ubah aja lantai atasnya dipotong, nanti kita tinggal auto calculate udah keluar kuantitasnya. Jadi nggak perlu lagi diubah, kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung manual di awal. Ini tadi auto identify sudah dijelaskan ya, dia bisa lebih cepat untuk melakukan identifikasi dan calculate. Komponen-komponennya juga kita sudah cukup akurat. Salah satu hal yang sangat penting itu ada namanya deduction, akan saya jelasin nanti. Kemudian reportnya juga cepat. Nah, untuk arsitektur struktur yang dilihat itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat volumenya sendiri dari dinding. Contohnya sini kan adalah dinding, volumenya kita bisa lihat, kemudian kita juga bisa lihat untuk formworknya seperti apa, luasan areanya sendiri seperti apa, kita bisa lihat semuanya. Itu kelihatan di sini, dan kemudian berikutnya, di sini ada namanya deduction. Deduction itu seperti apa sih? Deduction itu maksudnya di sini, ketika kita melakukan penghitungan, estimasi kuantitas, itu pasti akan ada selisih. Selisihnya itu biasanya ketika kita mau menghitung tembok misalnya. Tembok, kemudian di sampingnya itu kan ada kolom, kemudian di atasnya ada balok dan juga ada slab. Kalau kita ngitung manual dengan cara panjang kali lebar kali tinggi, atau beberapa software BIM yang emang dia bisa ngitung, tapi dia bukan dimensi kelima, dia panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena panjang kali lebar kali tinggi, dua elemen yang bersinggungan seperti ini, itu akan dihitung 2 kali. Karena penghitungan 2 kali double volume tadi, estimasi kuantitasnya tidak akurat. Nah, kalau sudah menggunakan teknologi 5D BIM ya, BIM dimensi kelima, contohnya Cubicos, dia sudah ada. Nah, karena dia sudah ada, adanya deduction ini, hasil penghitungan jadi net, jadi lebih akurat. Nah, pengguna Cubicos itu sebetulnya di Indonesia itu kebanyakan kontraktor. Dan sesudah saya ngomong-ngomong sama kontraktor, saya ngerti kenapa mereka menggunakan teknologi BIM. Ini kebetulan ada salah satu mahasiswa Maranatha yang kemarin skripsi, Pak Dwiki ya, Pak Denny. Itu kan kemudian membahasnya juga mengenai teknologi BIM ya, untuk 5D. Betul, betul. Ini sebetulnya itu salah satu masalah yang cukup sering terjadi, Pak. Jadi kontraktor-kontraktor di daerah itu seringkali supaya menang tender banting harga. Nah, karena banting harga itu akhirnya proyeknya mangkrak karena mereka ngebanting ya serendah mungkin gitu. Nah, dengan menggunakan estimasi kuantitas yang bisa detail, kita bisa tahu kalau saya mau banting harga serendah apa saya bisa banting. Supaya nggak sampai banting harga terlalu rendah, akhirnya proyeknya mangkrak, di blacklist lah sama PU-nya. Akhirnya nggak bisa proyek lagi. Nah, inilah yang kemudian kita berusaha untuk memberikan kepada rekan-rekan kontraktor cara menggunakan BIM yang baik dan benar. Supaya mereka tuh bisa ngebantu lah. Kalau mau ngambil proyek, bisa sampai serendah apa sih penawaran. Berikutnya adalah Cubicos Cloud. Cubicos Cloud ini adalah layanan dari Glodon. Itu kita berikan biasanya kepada pengguna arsitektur struktur. Biasanya owner yang menggunakan ini. Jadi nanti mereka bisa melihat gambarnya dengan mudah. Kurang lebih kayak bisa ngeliat permodelan lah. Ngeliat kuantitinya, cuman dia nggak bisa edit model. Dan ini bisa dilakukan via browser. Kuantitasnya juga bisa dilihat dan juga bisa ngasih komen. Nah, ini adalah fokus kita pada malam ini. Kita akan ngebahas sertifikasi. Jadi sertifikasi dari Glodon itu ada 4 jenis ya. Di sini tingkatannya juga ada 4. Tingkatan bisa dilihat di sini ada basic, ada intermediate, ada proficient, sampai expert. Nah, 4 jenis ini ada buat apa aja? Pertama, buat perusahaan. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan itu sanggup menggunakan teknologi BIM. Yang kedua adalah untuk trainer, untuk tenaga pengajar. Itu biasanya kita juga ada. Berikutnya adalah untuk industri, dan terakhir untuk mahasiswa. Kita fokus pada mahasiswa, bedanya mahasiswa sama industri apa? Nggak ada, sebetulnya nggak ada. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa Maranatha nanti mengambil tes dari OTP ini, terima sertifikasinya itu nggak ada tulisannya, oh ini sertifikat untuk student, itu nggak ada. Sertifikatnya langsung basic level.
Cuman bedanya mahasiswa dengan industri nanti ada ketika rekan-rekan yang di industri, ketika mereka mau naik ke level berikutnya, level intermediate, mereka bisa. Mahasiswa sebetulnya bisa. Tapi ada satu kendala. Ketika mau naik level, itu akan perlu permodelan BIM dari gambar kerja yang emang real. Gitu. Nanti harus disubmit ke Glodon, dilihat apakah permodelan sudah benar, estimasi kuantitasnya sudah baik, sesuai dengan standar. Kalau misalnya memang terbukti gambarnya bagus, permodelan dibikin bagus, kemudian estimasi kualitasnya sudah baik, ya bisa juga dapat ke intermediate. Cuman kalau mahasiswa kan agak sulit ya untuk memperoleh gambar kerja karena kita belum punya kantor sendiri, kita belum bekerja, sehingga gambar kerja yang real ini kita nggak bisa dapat. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa di sini nanti skripsi, kemudian dapat gambar kerjanya dari tempat magang, dapat gambar kerja, dan boleh dipakai untuk naikin level, ya silakan saja. Itu nggak apa-apa. Nah, alur dari Glodon Online Training Platform yang nanti akan saya jelasin itu kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan belajar dari OTP. OTP ini Online Training Platform selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu kita akan berlatih. Di akhir dari 2 minggu tersebut, kita akan melakukan tes sertifikasi yang kita lakukan selama 1 hari. Itu biasanya saya kasih di hari Jumat. Nah, sertifikasinya akan dirilis setiap tanggal 16 di bulan berikutnya. Namun ada hintnya begini, misalnya kayak sekarang ini kan masih tanggal 5 Desember. Misalnya ke 5 Desember, kemudian ngambil tesnya itu sekitar tanggal 10, maka tanggal 16 Desember sertifikasi keluar. Tapi kalau misalnya ngambil tesnya tanggal 17 Desember, tanggal 16 Desember ya tanggal 16 Januari keluar. Jadi harus tunggu sebulan. Ini adalah linknya, nanti akan saya share ya linknya untuk ikut pelatihan online training platform ini. Berarti 2 minggu, jadi dasarnya awalnya pelatihannya Glodon itu ada 3 hari. 3 hari full day, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Namun kita review ya, kalau terutama rekan-rekan mahasiswa ada banyak kendala. Pertama, kalau misalnya kita mau berarti 3 hari, itu mengganggu mata kuliah yang lain. Karena kan hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini akan mengganggu mata kuliah yang lain. Sehingga nggak visible untuk dilaksanakan. Nah, berikutnya adalah saya juga, karena kebetulan saya juga lagi belajar lagi, saya studi lagi, saya menyadari satu hal, kita melihat Zoom sepanjang hari itu capek. Saya itu kalau misalnya kuliah dari jam 8, jam 11 itu udah males rasanya ngeliat Zoom. Nah, karena itulah kita memutuskan, kalau untuk mahasiswa kayaknya mending kita pecah. Jadi, beliau-beliau ini bisa belajar secara mandiri, sesuai dengan pace-nya masing-masing, kita kasih waktu 2 minggu. Kita pinjemin license-nya juga. Jadi nanti untuk belajar juga lebih gampang. Nah, selama 2 minggu itu, nah selain daripada untuk license tadi ya, selain kita pinjemin juga, kalau misalnya udah belajar di online training platform ini, nanti misalnya sekarang habis OTP, udah lulus, kemudian tahun depan lupa, saya mau belajar lagi ya materi yang kemarin saya pelajarin, bisa diakses kembali, videonya tetap bisa ditonton, materi-materinya tetap ada di sana, dan masih bisa diakses tanpa batasan. Ini ada beberapa kali ya kita bikin pelatihannya. Ini pelatihannya yang sama Maranatha yang batch pertama dengan Pak Denny kemarin. Yang lulus itu 88%. Jadi cuma ada satu mahasiswa saja kebetulan dia gagal di satu tes TRB untuk pemesian. Udah itu aja, yang lainnya pada lulus. Baik, ini ada sesi Q&A, tapi sebelumnya saya izin untuk share websitenya juga ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat. Nah, ini adalah website untuk OTP-nya. Jadi ini adalah e-learning center Glodon Indonesia. Nanti kita belajar di sini. Nah, bagaimana kita belajar di sini? Rekan-rekan mahasiswa nanti akan bisa mendaftar, dan ketika sudah mendaftar, misalnya ngambilkan pelatihan dasar ya, pelatihannya basic. Ketika ngambil pelatihan basic, akan ada materi-materi itu sudah kita pecah-pecah modulnya menjadi berbagai video. Contohnya di sini, saya mau lihat pertama ada sekilas tentang pelatihan, kemudian penjelasannya. Nanti ada beberapa panduan di dalamnya ya. Nanti tolong diperhatikan ada panduannya, kayak misalnya perlu materi-materi kayak license tambahan, mau download software, itu semua udah di dalam sini. Jadi
tinggal diperhatikan saja software yang di-download-nya di link mana, udah kita taruh semua di sini. Ini adalah salah satu hal yang seringkali rekan-rekan mahasiswa salah melakukannya. Ketika kita mau nonton videonya, kan kita klik. Ketika videonya sudah selesai, kadang-kadang kita itu suka melakukan hal ini. Saya klik di sebelah kiri ke video berikutnya. Kalau kamu ngelakuin hal ini, videonya dianggap belum 100% selesai. Jadi, kamu tonton videonya sampai habis, kemudian klik complete and continue yang ada di atas ini. Di sebelah pojok kanan ini kan ada complete and continue. Kalau videonya sudah selesai, di complete and continue, dia akan jalan ke video berikutnya. Tapi jangan pakai tab yang di sebelah kiri. Kalau pakai tab di sebelah kiri, kamu nggak complete and continue, itu suka nggak selesai nanti. Itu salah satu hal yang penting ya. Nah, sebelum tes, jadi nanti kan kita akan ngasih tes untuk kompetensi. Sebelum tes, pastikan OTP ini sudah 100%. Karena kalau dari tim servisnya Glodon, mereka hanya akan memproses hasil tes dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah selesai ngambil OTP ini sampai 100%. Kalau belum, nggak akan diproses. Jadi, pastikan ini selesai ya. Nanti kalau misalnya saya udah selesai OTP, kemudian ada tes. Tesnya seperti apa? Tesnya itu sebetulnya kita pakai Google Form, kurang lebih seperti ini. Evaluation test untuk TS dan TRB. Nanti ngisinya nama lengkap, tanggal lahir, dan tanggal lahir ini pastikan ya milihnya itu diingat-ingat, jangan sampai salah. Kadang-kadang ada yang 1-2 orang salah ngisi. Kemudian nama company name diisi nama kampusnya. Kemudian tes modulnya, TS atau TRB. Nah, karena kita kan belajarnya dua ya. Jadi, nanti tolong diisi. Kita ngisi TAS dulu. Terus habis ini semua selesai, ambil sekali lagi, isilah yang TRB. Jadi dapat dua-duanya. Nanti kalau misalnya sudah ikut tes untuk Kubikos dan kemudian sudah bisa lulus, nanti akan ada kita bisa ambil langsung di download di site ini, kubikos.glodonedu.com. Nanti yang tinggal diisi aja namanya misalnya di sini ya. Misalnya mau ngisi dengan nama saya, kemudian nanti tinggal diisi tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya itu diperhatikan itu adalah tahun dulu, bulan, baru hari. Nanti tinggal diisi dan kemudian langsung bisa di-download. Sesimpel itu untuk sertifikatnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita kembali ke sesi Q&A. Saya akan kembalikan ke Pak Denny. Mungkin kita bisa mulai untuk Q&A-nya dengan mahasiswa, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Boni atas penjelasannya. Ya, jadi ini memang salah satu upaya kita bersama untuk membekali ya khususnya mencetak sumber daya ya. Yang penting itu sumber daya nanti ke depannya apalagi tadi sudah disinggung oleh Pak Boni mengenai BIM ini harus lama-kelamaan ini akan jadi wajib shifting ya Pak ya, dari yang tadinya paper based menjadi digital ya. Jadi itu harus secara umum. Nah, jadi mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya, kami persilahkan gitu ya. Nanti ini sebetulnya dalam rangkaian kuliah introduction BIM juga gitu ya. Jadi tolong nanti diikuti juga pelatihannya sampai dapat sertifikat gitu ya. Mungkin ada pertanyaan tidak ya? Tuh jelas nih. Sudah jelas kayaknya, Pak. Nanti kalau kita ada grup kan, Pak? Ya, ada grupnya. Nanti saya masukin Pak Boni ya, masuk ya, Pak. Baik. Nanti kalau misalnya ada kadang-kadang pertanyaan itu waktu mereka udah mulai sih, Pak. Nanti tinggal tanya di grup aja. Oke. Baik, mungkin nanti untuk softwarenya bisa download di mana, Pak Boni? Softwarenya nanti ada linknya kok, Pak. Namanya Activity Kubikos. Kubikos ya? Ya, nanti di OTP itu ada linknya kita kasih. Oke, nah itu sudah ada. Nah, nanti pas ujian pun ya kalau ini kita lisensi juga bisa dibantu oleh Maranatha juga ya, gitu. Dipinjamkan, tapi memang sisa tinggal 9 karena satu digunakan oleh Dwiki karena mau sidang Pak Boni. Dwiki mau sidang Jumat nanti gitu. Jadi sementara itu sih yaitu saya memang membimbing satu mahasiswa untuk menggunakan BIM
5 dimensi menggunakan Cubicos dan TRB. Nah, itu ketemulah memang si kontraktor itu, yaitu Pak. Jadi apa tadi sudah disinggung juga oleh Pak Boni bahwa ada main tembak aja ya. Main tembak yang penting gol, ternyata yang harusnya 5 lantai menyusut jadi cuman 4 lantai jadi 2 lantai kalau nggak salah. Ya karena selisihnya cukup besar untuk proyek tersebut. Nah, ini memang yang paling melelahkan tuh apa? Paling melelahkan itu menghitung RAB sebetulnya. RAB itu melelahkan. Saya aja sendiri kadang-kadang malas gitu ya. Ngitung RAB apalagi gedung yang udah tinggi gitu ya. Tipikal sih tipikal, tapi memang complicated ya. Nah, kalau dengan 5 dimensi ini mempercepat pekerjaan kita ya Pak ya. Gitu. Iya, kayaknya sih lumayan jelas Pak Boni. Nanti mungkin pas ininya saya sudah invite Pak Boni di grup kita Pak. Oke. Gitu. Nanti kalau mahasiswa ada kendala bisa langsung kontak saya aja. Oke, Saya sip. open. Ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup kayaknya Pak, sudah lelah kayaknya. Malam. Sudah malam. Oke, terima kasih Pak Boni atas penjelasannya nih. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bagi kami untuk belajar mengenai BIM yang 5 dimensi khususnya. Ya memang nggak tahu nih, saya berarti safety ini difasilitasinya kalau 8 dimensi itu di mana Pak? Di proyek padat modal, Pak. Itu kayaknya proyek-proyek mega proyek gitu. Ke proyek ya. Nanti akan Mungkin muncul seperti lagi. sport center gitu. Nanti muncul lagi kayaknya apa namanya dimensi ke-9, 10 dan seterusnya. Iya, saya rasa iya. Itu sebetulnya lucu sih. Jadi pada waktu 8D disuarakan kan di peraturan pemerintah, itu orang PU juga nggak tahu itu apa. Saya kemarin itu ada bimbingan saya yang sudah beres ya studi lanjut di Taiwan di NCKU. Itu dia membahas mengenai BIM yang ditambahkan risiko Pak. Pakai artificial ya risiko. Faktor risiko masuk di dalam BIM, pemodelan BIM menggunakan AI, artificial intelligence Pak. Kalau di Glodon itu masuknya dia ke area biasanya. Area ya. Iya. Resiko kayak gempa gitu. Risiko pekerjaan Pak biasanya. Oh, resiko pekerjaan. Ya, 8D itu, Pak. kesehatan. 4D ya. Ya, mungkin ada pertanyaan tidak ada ya? Sepertinya enggak. Nggak ada ya. Mungkin cukup Pak Boni, nanti kita bisa komunikasi di grup ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak waktunya untuk malam ini. Saya izin matikan recordnya ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Boni atas waktunya.